maybe even unrealized at times. In part 2 of our look at before and after photos of drug abusers, we're hoping to solidify just how detrimental narcotics can be via the physical transformation that these 10 individuals have gone through. For information on battling drug addiction, visit the National. Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aditya Juguntoro. Nama saya Pancada Wibowo. Dan dalam video ini, kita akan menjelaskan definisi tentang narkoba, efek samping, dan juga statistika menurut Badan Narkoba Negara atau BNN. Nah, kita juga bakal melakukan wawancara kepada seorang narasumber yang akan memberikan kita sebuah bukti konkret dan pengalaman konkret dia. Jadi, silakan simak video berikut ini. Dalam video kali ini, kita akan menjelaskan tentang narkoba dan juga efek sampingnya. Narkoba atau narkotika, psikotropika dan juga obat-obat terlarang adalah zat yang dapat mengubah cara kerja otak dan juga tubuh. Narkoba dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan, kehidupan pribadi, dan juga hubungan sosial. Dampak negatif dari narkoba adalah yang pertama adalah kecanduan. Narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan yang merupakan kondisi kronis dan relapsi di mana seseorang itu terus menggunakan narkoba meskipun mengetahui konsekuensinya itu negatif. Nah, kecanduan dapat menyebabkan masalah serius dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, sekolah, hubungan, bahkan keuangan. Yang kedua adalah kerusakan otak. Narkoba itu dapat merusak otak dan sistem saraf dan menyebabkan masalah seperti memori, belajar, dan pengambilan dalam keputusan. Yang ketiga ada masalah kesehatan mental. Narkoba juga dapat memperburuk masalah kesehatan mental yang sudah ada dan menyebabkan masalah baru seperti depresi, kecemasan, dan skizofrenia. Kemudian ada overdosis. Overdosis narkoba juga dapat menyebabkan kematian. Kemudian ada kecelakaan. Narkoba dapat memperlambat waktu, reaksi, dan koordinasi sehingga meningkatkan resikonya kecelakaan mobil dan cedera lainnya. Kemudian ada kejahatan. Narkoba dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, untuk mendapatkan uang, untuk membeli narkoba, atau untuk mendapatkan efek dari narkoba tersebut. Kemudian ada kekerasan. Narkoba dapat membuat orang lebih mudah marah dan agresif, sehingga meningkatkan resiko dalam kekerasan. Kemudian ada masalah hubungan. Narkoba juga dapat merusak hubungan dengan keluarga dan bahkan juga teman. Kemudian yang terakhir adalah kematian. Narkoba dapat menyebabkan kematian karena overdosis, kecelakaan, atau masalah kesehatan lainnya. Nah, setelah dampak negatif yang sudah dijelaskan oleh teman saya ini, saya akan menjelaskan tentang efek samping narkoba. Efek samping narkoba itu dapat bervariasi, bergantung pada jenis narkoba, dosis, dan juga cara penggunaannya. Dan beberapa efek dari narkoba itu adalah perubahan suasana hati. Narkoba dapat menyebabkan perubahan suasana hati seperti kebahagiaan, sedih, kecemasan, dan juga paranoia. Dan juga halusinasi. Yang kedua, narkoba dapat menyebabkan halusinasi yang merupakan persepsi yang salah tentang kenyataan. Dan yang ketiga adalah delusi. Narkoba dapat menyebabkan delusi yang merupakan keyakinan palsu yang dipegang teguh meskipun ada bukti yang bertentangan. Dan juga ada mual dan muntah. Narkoba dapat menyebabkan juga mual dan muntah, pusing dan sakit kepala, jantung berdebar kencang, kesulitan bernafas, kejang-kejang, koma, bahkan juga dapat menyebabkan kematian. Nah, untuk statistik narkoba akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Untuk statistik narkoba, menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN, pada tahun 2021 terdapat 1,9 juta pengguna narkoba di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 50% adalah pengguna aktif dan 50% adalah pengguna pasif. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja, sabu-sabu, dan ekstasi. Prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja usia pada 15-19 tahun adalah 3,1%. Biaya ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 32 triliun per tahunnya. Nah, untuk contoh penggunaan narkoba dapat berasal dari bagian latar belakang dan juga kalangan. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh yang penggunaan narkoba yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah dalam kalangan remaja.
Remaja mungkin menggunakan narkoba untuk bersenang-senang, untuk mengatasi stresnya, atau untuk merasa diterima oleh teman-teman mereka. Kemudian ada orang dewasa. Bahkan orang dewasa mungkin menggunakan narkoba untuk mengatasi stresnya juga, untuk mengatasi rasa sakit juga, atau untuk melarikan diri dari masalah mereka. Oke, setelah yang sudah dijelaskan, ada lanjutannya lagi. Ada profesional. Profesional mungkin menggunakan narkoba untuk meningkatkan kinerja mereka, untuk menghilangkan stres, dan untuk bersenang-senang. Dan yang terakhir yang paling fatal adalah ibu hamil. Ibu hamil yang menggunakan narkoba dapat menyebabkan kemandulan dan juga membahayakan kesehatan bayi mereka. Dan pentingnya untuk diingatkan bahwa narkoba memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan, kehidupan pribadi, dan juga hubungan sosial. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang berjuang melawan kecanduan narkoba, ada banyak sumber daya yang dapat membantu si pecandu narkoba tersebut. Host, perkenalkan Aditya Digunto. Mohon sepatu. Sebagai narasumber yang sudah ada di lingkungan pengguna atau pecandu narkoba, saya ingin menanyakan terkait hal-hal apa saja yang Anda lihat dan Anda rasakan di lingkungan tersebut. Yang saya lihat waktu itu di lokasi pada tahun 2020 di Jakarta, saya tidak bisa memberitahu ya kalau lokasinya. Yang saya lihat memang banyak remaja yang menggunakan narkoba sebagai penenang sesaat dan penghilang stres dari masalah-masalah kehidupan, terutama sebenarnya sih di masalah keluarga, masalah pada diri sendiri sih, dan tentunya pastinya juga paling banyak juga dicoba-coba. Ketika Anda sudah menjelaskan tentang lingkungan pecandu narkoba, apakah Anda tahu narkoba atau jenis obat-obatan terlarang yang digunakan oleh remaja-remaja di lingkungan tersebut? Paling banyak di lingkungan tersebut menggunakan sinte dan jenis obat-obatan pil-pil kecil. Mereka biasanya menggunakannya ya pada malam hari tentunya sih, sekitar jam 12-an ke bawah. Terus ada juga model narkotika yang disuntikan ke dalam tubuh. Ada juga yang menggunakan sabu-sabu. Oke. Setelah jenis obat-obatan yang sudah Anda sebutkan tadi, apakah Anda tahu di mana mereka bisa mendapatkan obat-obatan dan juga narkotika tersebut? Mereka mendapatkannya dari satu orang. Jadi ada satu orang yang tersebut sebagai kurir. Nanti mereka mendapatkannya di tempat tersebut langsung untuk transaksi. Kalau misalnya masalah tempat ya itu kayaknya nggak tahu sih orang, karena kan itu rahasia ya. Iya. Apa yang bisa Anda nilai atau apa yang bisa Anda katakan orang tersebut adalah seorang pengguna? Tingkah laku apa yang dimunculkan oleh orang tersebut? Saya dulu pernah bergabung di organisasi anti narkoba BNN, yang dimana kita ada satu pasien, kita bisa mengasumsi bahwa tingkah laku yang si pasien ini tidak stabil, lalu mudah cepat untuk emosi,
gelagat dari tubuhnya itu memang tidak seperti orang pada biasanya. Oke. Setelah Anda mengetahui tentang perilaku mereka dan juga obat-obatan jenis mereka, apa yang Anda lakukan untuk setidaknya bisa menangani kekurangan untuk menggunakan obat-obatan dan juga narkoba tersebut? Sebenarnya kita sebagai remaja tidak banyak hal yang harus kita lakukan ya, karena remaja juga tidak punya wewenang khusus, apalagi bukan anggota dari BNN ataupun organisasi lainnya. Mungkin kita sebagai remaja, kita kalau misalnya punya teman yang memang sudah kecanduan hal tersebut, mungkin kita harus lebih me-reach out orang tersebut. Kita tanya masalahnya ada apa. Mungkin karena orang-orang seperti itu sebenarnya kurang tepat untuk bercerita. Jadi mereka menggunakan obat tersebut agar halusinasi mereka itu tercapai, dan apa yang mereka ingin keluarkan itu bisa didapat oleh mereka. Mungkin itu saja pertanyaan untuk saat ini. Terima kasih. Baik, setelah kita selesai menginterview dan juga kita selesaikan video ini, sebelum kita selesai, saya akan memberikan kesimpulan terkait tentang hal yang saya jelaskan tadi. Mungkin kesimpulannya adalah narkoba itu berbahaya. Jangan pernah mendekati. Ketika Anda menemukan, cobalah untuk membantu dia untuk keluar dari zona tersebut. Karena yang satu itu merugikan diri sendiri dan juga berbahaya bagi mereka. Dan saya Ditya Kuntoro. Saya Fansya dan Wibowo, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata kami dalam menjelaskan tersebut. Terima kasih.